Silakan duduk, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak hal luar biasa terjadi setiap akhir pekan di gereja Tuhan TLCC ini. Antara lain kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh CG-CG untuk datang ke rumah-rumah, baik itu rumah jemaat TLCC maupun simpatisannya maupun yang bukan TLCC. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan untuk itu, bukan? Jangan ragu-ragu. Saya lihat foto-fotonya luar biasa kunjungan-kunjungan itu. Juga ada pertemuan-pertemuan CG. Baik itu pertemuan CG yang CG-nya boleh kita katakan dalam tanda kutip CG permanen kita, maupun pertemuan kelompok-kelompok kecil lainnya. Saya juga melihat foto-fotonya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Kita boleh berbagi pengalaman, berdoa bersama-sama, berbicara akan kebesaran Tuhan bersama-sama, memuliakan Tuhan melalui firman Tuhan, nyanyian. Kita beri kemuliaan Tuhan untuk CG-CG di TLCC. Jangan ragu-ragu, beri kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa. Kalau saya lihat foto-foto ya, wajah-wajah yang ada di foto-foto itu, wajah yang tersenyum, yang penuh sukacita, dengan sangat bersemangat saya bisa katakan bahwa jemaat-jemaat Tuhan ini, kekasih-kekasih Tuhan Yesus ini mengerti betul apa itu Tuhan Yesus, siapa Dia, bagaimana Dia. Dan di dalam konteks khotbah hari ini, Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 4 ayat 17 mengenai kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Dengan begitu, pengertian yang benar akan kerajaan surga, yang kata lainnya adalah kerajaan Allah, kerajaannya Tuhan Yesus, kerajaannya Tuhan sama saja. Hanya dikatakan berbeda di setiap buku, di setiap ada 4 Injil, setiap Injil perbedaan perkataan, tapi mengacu ke hal yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di tempat-tempat yang kita kunjungi, di care group kita, siapa Yesus? Kerajaan surga itu apa? Sudah jelas. Makanya sukacita ada di situ. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk jangan berhenti di kunjungan di dalam gereja kita. Untuk jangan berhenti dengan fellowship-fellowship di care group kita. Jangan hanya berhenti di situ. Karena masih banyak lagi di luar fellowship kita orang-orang yang tidak tahu siapa Yesus itu. Tidak mengerti kerajaan surga atau kerajaan Allah itu apa. Siapa yang bertugas untuk menyampaikan mengenai pengertian yang memberkati ini? Alkitab katakan setiap jemaat Tuhan bertugas untuk melakukan itu. Amin? Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita melongok sedikit, keluar rumah tangga kita, keluar CG kita. Ada orang yang bergumul di dalam tempat pekerjaannya. Entah itu pergumulannya mungkin tempat pekerjaannya tidak seperti yang dia harapkan. Karena banyak sekali perselisihan di situ. Atau apa yang dia harapkan sesuai dengan job description dan segala macam peraturan di perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang dia alami. Sehingga akhirnya dia depres. Akhirnya dia kerjanya jadi nggak sungguh-sungguh. Akhirnya dia bergumul di dalam kehidupannya karena pekerjaannya. Orang yang seperti itu, kalau kita berbicara mengenai Yesus atau mengenai kerajaan surga, dia pikir kerajaan surga itu hanya ada di dalam Alkitab, bukan di dalam kenyataan hidup. Bukan, dia pikir itu hanya konsep, hanya semacam doktrin yang ada di dalam Alkitab. Dia tidak memikirkan bahwa kenyataan hidup dia adalah bagian dari kerajaan surga. Ada lain lagi, keluarga kita lihat yang baru saja mengalami kedukaan. Mungkin ada saudaranya yang sakit, bahkan sakit parah. Mungkin ada saudaranya yang baru saja dipanggil oleh Tuhan, bahkan saudaranya ini adalah orang yang sangat dicintai. Si keluarga yang mengalami hal ini, dia bergumul setengah mati. Karena ditinggalkan oleh orang yang dia cintai itu. Sehingga orang itu tidak lagi bersama-sama dengan si orang yang bersangkutan.
Orang yang seperti ini kalau kita tanyakan mengenai kerajaan surga, kalau dia mengerti, kemungkinan besar mereka nggak mengerti. Kalau mengerti pun, apa yang mereka mengerti tentang kerajaan surga hanya adalah sebatas kehidupan di dunia. Tidak masuk ke kehidupan yang setelah di dunia. Dia pikir kerajaan surga itu adalah apa yang bisa kita lihat. Kalau nggak kita lihat, maka itu sudah bukan di teritori kerajaan surga. Nah, orang seperti ini, dia akan sedih, akan depres pada saat dia kehilangan orang yang dicintainya. Dan terus kita tanyakan kepada yang bersangkutan, mungkin dengan penjelasan yang lebih agak jauh. Kemudian kita sampaikan, Bapak atau Ibu atau Dek atau Nak, kerajaan surga itu adalah apa yang kita bisa lihat maupun apa yang tidak bisa kita lihat. Kerajaan surga itu apa yang ada di dunia maupun yang setelah ada di dunia. Artinya kerajaan surga itu adalah seluruh kehidupan kita. Kuncinya di mana? Nama kerajaan itu menunjukkan ada rajanya. Betul kan? Makanya dibilang kerajaan. Makanya dibilang kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Ada yang jadi raja. Yang jadi raja adalah Tuhan. Di depan mata kita yang jadi raja adalah Tuhan Yesus. Seorang yang depres karena pekerjaannya. Dia pikir bahwa yang namanya kerajaan surga hidup hanya di gereja, di dalam persekutuan orang-orang percaya. Dia pikir Tuhan Yesus tidak berkuasa di dalam pekerjaan di tempat dia bekerja. Salah bukan? Dia pikir kalau di gereja, nah ini baru Tuhan berkuasa atas kehidupan saya. Tapi di tempat bekerja dia nggak bisa apa-apa. Kalau saya lagi sakit, dia kagak bisa apa-apa. Karena dia hanya berkuasa di realita yang adalah apa yang ada di hadapan kita. Termasuk kalau orang yang saya cintai meninggalkan dunia ini, meninggalkan saya, udah habis. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi terhadap orang itu. Betul, tidak ada. Tapi si raja dari kerajaan surga ini berkuasa atas kehidupan setelah kehidupan kita ini. Jadi kalau dia, Yesus melalui firman Tuhan katakan bahwa si orang ini hidup berbahagia bersama aku di rumah Bapakku, itu adalah kenyataan hidup dari kita semua, dari orang-orangnya Tuhan. Jadi kita melihat di care group kita melihat orang-orang yang kita kunjungi, mereka sukacita, mereka ngerti bahwa kehidupan mereka, baik yang bisa mereka lihat maupun tidak mereka lihat, baik yang di gereja maupun yang di luar gereja, baik yang saat ini maupun setelah kehidupan, dikuasai oleh si raja dari kerajaan surga ini, yaitu Yesus Kristus. Dan dia, si penguasa ini adalah Tuhan yang menguasai hati, pikiran, dan dia sangat sayang kepada kita semua. Dia tidak mungkin seperti dijanjikan oleh Alkitab membuat kita bersusah hati, dalam arti kata bergumul yang tidak bisa diatasi oleh umatnya. Jadi pengertian yang benar akan kerajaan surga menentukan kualitas dari kehidupan kita sebagai anggota jemaat Tuhan. Saya tidak tahu orang-orang luar itu katakan apa mengenai kerajaan surga, mengenai Yesus. Tapi kita di TLCC yang kita imani adalah si raja dari kerajaan surga kita, si raja dari kerajaan Allah kita, si raja dari kerajaan Kristus adalah raja yang berkuasa atas segala-galanya, kehidupan, kematian, di bawah laut, di atas langit, di seluruh dunia, di tempat kerja, di keluarga kita, di tempat kita bersosialisasi, di sekolah kita, dimanapun kita berada, si raja kerajaan surga ini berkuasa dengan penuh. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah raja kita, itulah kerajaan surga di mana Tuhan menempatkan kita. Nas kita yaitu dari Matius 3 yang adalah ayat yang pertama, Rasul Yohanes Pembaptis yang mengatakan. Di ayat 2
Rasul Yohanes Pembaptis. Mereka katakan Yohanes Pembaptis saja mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada kata kerajaan surga di situ. Di ayat 17 dari pasal 4 Matius, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pernyataan yang sama antara Yohanes dan Yesus. Perbedaannya adalah bahwa pada saat Yohanes berbicara, dia berbicara akan kenyataan di luar dirinya, yaitu tentang pribadi yang bukan dia. Dan kerajaan surga yang dia bicarakan di sini, dia tidak berkuasa di atasnya. Namun pada saat Yesus berbicara mengenai kerajaan surga, dia berbicara tentang si raja itu sendiri, yaitu dia, Mesias, Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga ini, aku yang memerintah. Semua kenyataan yang ada di dalam kerajaan surga ini, aku yang menentukan. Tidak ada kekuatan lain di luar aku. Jadi untuk gampangnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Apa itu kerajaan surga untuk kita bawa dari hari ke hari? Kerajaan surga adalah suatu kenyataan. Baik hidup maupun mati. Baik nyata maupun nyata yang saya maksud bisa dilihat mata atau tidak dilihat mata. Yaitu suatu kenyataan di mana Yesuslah yang di dalam kontrol. Bukan kita, bukan jemaat TLCC, bukan pendeta TLCC, bukan guru sekolah minggu di TLCC, bukan care group yang ada di TLCC, tapi Dia. Dan itu adalah kenyataan, artinya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan surga ini. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak bisa menerangkan kepada orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita dan belum kenal Tuhan Yesus atau sudah kenal, sudah di dalam gereja, tapi dia masih bergumul mati-matian tanpa ada akhir. Kalau ada saudaranya yang meninggal, kalau dia sedang sakit, kalau dia sedang dirundung kerugian atau kemalangan, maka kita dengan penuh doa bersama-sama dengan kelompok kita, jangkau itu orang dan jelaskan kepadanya apa yang sedang kita dengar sekarang dari firman Tuhan. Berapa di antara kita yang punya teman-teman seperti itu? Saya tahu banyak sekali. Apa pemecahan kita pada saat orang-orang seperti itu dibawa oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita akan memberikan kata-kata yang menyemangati mereka, bukan? Mengangkat mereka. Membuat mereka, oh saya nggak perlu khawatir dengan ini. Apakah cukup seperti itu? Firman Tuhan katakan, bukan itu pemecahannya. Gampangnya, kalau ada orang seperti itu di luar CG kita, ajak masuk ke dalam CG kita. Kalau ada orang seperti itu di luar gereja kita, datangin dia, bawa ke dalam gereja kita. Sehingga setelah masuk ke dalam gereja kita, tentunya kita terangkan kepada mereka. Nanti akan dengarkan nih pembahasan firman Tuhan, khotbah, bahkan di dalam kelompok-kelompok kecil di mana Tuhan adalah rajanya, Tuhan Yesus adalah rajanya. Dan saat Anda masuk, Anda berada di dalam kerajaan surga, yaitu kenyataan di mana Jesus is in control. Dan bawa mereka ke dalam care group, bawa mereka ke dalam gereja itu. Nah, Tuhan Yesus memiliki suatu pernyataan yang sangat-sangat penting yang saya akan bacakan, yaitu dari Lukas 17 ayat 21. Kalian tidak dapat mengatakan kerajaan Allah dimulai di tempat ini atau di tempat itu. Artinya pada saat si orang termaksud yang kita ajak itu masuk ke dalam CG kita, masuk ke dalam gereja, dia berada di dalam, dia nggak akan bisa melihat yang namanya kerajaan surga itu, dia tidak bisa melihat. Namun kita orang-orang yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus katakan, ini ayatnya ayat 21 pasal 17 Lukas. Karena kerajaan surga, kerajaan Allah
ada di dalam diri kita masing-masing. Lukas 17 ayat 21. Artinya pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita. Yesus yang adalah Raja itu ada di dalam kita. Kerajaan surga itu senyata-nyatanya adalah kehidupan kita. Bukan di luar, bukan di mana-mana. Ada bersama kita. Ingat, Yohanes mengatakan kalimat yang sama dengan yang dikatakan oleh Yesus. Yang paling menonjol, yang banyak dibicarakan adalah frasa pertamanya. Frasa pertamanya adalah bertobatlah. Apa hubungannya bertobatlah dengan kerajaan surga? Hubungannya adalah tanpa bertobat, tanpa frasa yang pertama, seluruh kalimat itu nol. Nggak mungkin bisa terjadi. Jadi kalau tidak ada pertobatan, kerajaan surga itu tidak bisa dialami oleh mereka yang tidak bertobat. Makanya Yohanes katakan itu. Makanya Yesus katakan itu. Tahukah kita bahwa ajaran Tuhan Yesus yang pertama pada saat Tuhan Yesus masuk ke dalam pelayanannya, pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai setelah dia dibaptis oleh Yohanes. Ajaran yang pertama adalah seperti Matius 4 katakan, bertobatlah. Itu perintah yang pertama. Kenapa begitu penting perintah pertama bertobatlah itu bagi Yesus? Karena tanpa itu yang lain tidak ada. Tidak ada orang yang tidak bertobat kemudian kenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membawa dia ke dalam kerajaannya. Nggak ada. Syaratnya adalah bertobatlah. Oh, bukannya dikatakan bahwa itu ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam diri kita. Saya sudah datang ke gereja, saya melayani, saya ada di care group, saya ada di sekolah minggu. Banyak loh Bapak Ibu, kemarin kita bicarakan di care group. Orang yang ada di gereja, orang yang datang ke care group, baca firman Tuhan tiap hari. Dia tahu isinya, tapi dia nggak bersungguh-sungguh bertobat. Dia cuma tahu doang, tapi tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dalam kehidupan lama mereka. Tetap dilakukan. Dia tahu itu salah. Dia tahu Tuhan tidak berkenan. Dia tahu bahwa itu menyebabkan dia bukan bagian dari kerajaan surga yang sesungguhnya. Tapi tetap dia lakukan. Coba kita pikirkan deh. Di keluarga kita aja deh. Atau bahkan kita sendiri. Berapa di antara kita yang tahu firman Tuhan katakan apa. Tapi kita lakukan apa yang firman Tuhan itu katakan jangan lakukan. Juga sebaliknya. Kita tahu firman Tuhan katakan, kamu harus lakukan. Tapi kita tidak melakukannya. Coba berapa di antara kita yang pernah mengalami itu atau itu dialami di keluarga kita atau di tempat kita bekerja, di tempat kita bersosialisasi? Jawabannya adalah banyak. Makanya Tuhan Yesus katakan, bertobatlah. Apa yang diimplikasikan atau tersirat dari perkataan bertobat itu? Yang paling penting adalah kamu bersalah besar kepadaku karena kamu tidak tahu bahwa aku ada di dalam kamu. Artinya kamu tidak sadar bahwa kerajaan surga itu termasuk hidup kamu. Makanya hidup kamu ngaco. Tuhan bilang lakukan, kamu tidak lakukan. Tuhan bilang jangan lakukan, kamu lakukan. Makanya Tuhan bilang bertobatlah karena itu. Pertama karena itu. Dan kata sudah dekat di dalam kalimat Yohanes maupun Kristus tadi sebetulnya bukan hanya sudah dekat. Dia ada di dalam kita. Bayangkan saja si raja yang ada di dalam kita. Yang mana sebetulnya diri kita adalah bagian dari kerajaannya. Kita dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maupun dengan cara manipulasi. Maupun dengan cara apapun. Melakukan tindakan-tindakan. Yang harusnya dia mau kita bikin, kita nggak bikin. Yang harusnya dia mau kita tidak bikin, kita bikin. Bayangin kalau kita rajanya. Seperti apa? Makanya dia bilang bertobatlah. Itu adalah ajaran yang paling pertama. Perintah yang paling pertama.
yang Tuhan Yesus katakan kepada seluruh jemaatnya di seluruh dunia, termasuk kita semua yang ada di TLCC hari ini. Kita terima itu? Kita terima bukan? Amin bukan? Berat loh itu. Kalau kita mengamini itu berat sekali. Kenapa? Mari kita bicara lebih dalam sedikit mengenai apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan bertobat. Yang bahasa Yunaninya adalah metanoeo. Artinya itu berubah pikiran. Berubah pikiran itu artinya tadinya kita begini, terus kita berbalik dari yang begini jadi begitu, gitu, berubah pikiran. Yang bahasa Alkitabnya dijabarkan seperti berikut. Berubah pikiran bukan hanya berubah pikiran. Kalau itu metanoeo, itu termasuk menghidupi perubahan pikiran itu. Dari hidup di dalam dosa. Apa hidup di dalam dosa tadi? Yang Tuhan mau kita nggak bikin, yang Tuhan nggak mau kita bikin. Itu termasuk kehidupan di dalam dosa. Dari hidup dalam dosa ke hidup meninggalkan dosa-dosa itu. Artinya apa? Bikin yang Tuhan mau. Jangan bikin yang Tuhan kagak mau. Meninggalkan dosa-dosa. Hidup meninggalkan dosa-dosa untuk bergerak menuju kepada si Raja yang menguasai diri kita. Supaya yang menguasai diri kita yaitu Yesus Kristus dipermuliakan melalui perubahan pikiran ini. Itu. Dan Tuhan tahu bahwa bertobat itu berat sekali. Dia kasih perwujudan dari bertobat ini di dalam firman Tuhan. Pertama, yang paling jelas, orang yang sudah bertobat tidak lagi melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan dia yang tidak mematuhi firman Tuhan. Orang yang bertobat dia taat pada firman Tuhan. Itu satu. Kedua, perwujudannya adalah orang yang sudah bertobat itu dia mengakui sepenuhnya tanpa pertanyaan, tanpa menoleh ke kiri ke kanan bahwa si Raja itulah yang berkuasa atas kehidupan si orang yang bertobat ini. Bahwa si Raja itu, si Yesus Kristus itulah yang memegang kendali daripada kehidupan dari orang-orang yang bertobat. Kita lihat, banyak sekali orang bilang saya sudah bertobat kok. Saya dengan istri saya ada masalah. Ini kesaksian dari salah satu orang yang saya temuin. Bukan di gereja kita ya, bukan. Saya dengan istri saya udah ada masalah nih. Saya sudah bertobat, minta maaf pada Tuhan. Minta maaf pada Tuhan. Saya perbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan kepada istri saya. Tapi di dalam kehidupan saya, pada saat saya melihat istri saya, yang terlihat adalah diri saya sendiri. Di mana saya bisa menunjukkan kepada diri saya sendiri bahwa semuanya itu oke. Saya in control, saya pegang kontrol di dalam keluarga saya. Bahwa apa yang kemudian terjadi adalah untuk kenyamanan saya sendiri. Dia tidak pikirkan istrinya, rumah tangganya, keluarganya. Itukah bertobat? Tuhan katakan pada saat seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh, pengendali hidupnya. Orang atau pribadi satu-satunya yang dia muliakan, motif satu-satunya adalah Tuhan. Makanya itu Kristus katakan, adalah berat sekali untuk bertobat ini. Dilanjutkan Alkitab menunjukkan mengenai pertobatan ini, karakteristik dari pertobatan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karakteristik pertama adalah bahwa pertobatan itu melibatkan kecerdasan kita. Bukan hanya melibatkan perasaan. Tapi kalau orang bicara mengenai agama, orang berbicara mengenai kepercayaan, mereka pikir gak ada hubungannya dengan otak. Mereka pikir hubungannya dengan yang lain-lain. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa pertobatan melibatkan kecerdasan. Tidak ada pertobatan di mana si orang yang bertobat itu tidak menyadari secara logis bahwa dia berdosa. Kalau dia tidak secara sadar mengetahui bahwa dia berdosa, dia secara sadar
mengetahui bahwa Tuhan sedang dia salahi. Tuhan sedang dia hina. Karena Tuhan maunya begini, saya bikin begini. Tuhan tidak mau begini, saya malah justru melakukan yang ini. Kalau dia nggak sadar berdasarkan otaknya, maka pertobatan yang dia katakan itu bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Harus secara sadar. Dia harus mengakui bahwa dia berdosa. Dan dosa itu bukan kena istrinya, bukan kena anaknya, bukan kena bosnya, bukan kena anak-anak bawahnya atau anak-anak asuhannya, tapi karena dia sendiri yang berdosa terhadap Tuhan. Nomor 1, pertobatan sejati melibatkan kecerdasan. Nomor 2, Alkitab mengatakan pertobatan sejati melibatkan emosi. Tadi kita katakan perasaan, ini beda, ini emosi. Yang mana emosi ini diberkatkan oleh Tuhan sama dengan kecerdasan kepada seluruh umatnya. Perwujudannya gimana? Karena seseorang bertobat, tapi dia sedihnya atau emosi yang keluar adalah karena, oh nanti kalau saya bertobat saya akan dihukum. Termasuk tidak diberkati, termasuk tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Itu bukan emosi yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan seorang yang bertobat hatinya hancur karena dosa yang dia lakukan. Hatinya hancur karena dia tahu papinya yang sangat mencintai dia lecehkan dengan tidak ikut perintah papinya. Emosi terlibat di situ. Dan emosi yang paling penting adalah karena dia menyadari bahwa hubungannya dengan papinya, yaitu Tuhan Yesus, menjadi retak karena dia berdosa. Makanya pertobatan yang tidak mengarah ke arah emosi si orang yang bertobat ini untuk bersedih karena dosa, untuk bersedih karena hubungannya dengan Tuhan retak, bukan pertobatan sejati. Kita harus ngerti itu. Karena banyak orang yang bilang bertobat. Air mata bercucuran. Nangis-nangis di gereja. Sampai rumah dia kagak peduli kalau hubungannya dengan Tuhan baik atau enggak. Yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa pertobatan melibatkan, bahasa Indonesia kerennya adalah tekad. Kemauan. Melibatkan tekad. Tekad apa? Tekad untuk meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka. Tekad untuk Tuhan. Tekad untuk menjauhi larangan-larangan Tuhan. Melibatkan tekad. Tekad itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang menghidupi tekad itu? Manusia. Tuhan memberkatkan itu tekad. Tapi manusia yang menghidupi. Kalau Tuhan katakan, jangan bersaksi dosa, jangan bersaksi dusta, maka untuk kita menghidupi jangan bersaksi dusta, kita harus bertekad untuk menghidupinya, bukan? Tekadnya Tuhan yang memberikan. Nanti yang melakukannya adalah Roh Kudus. Namun kita yang bertekad, namun kita yang nantinya tidak berdusta. Jadi jelas Tuhan apa, peranannya apa, peranan kita apa. Tanpa tekad, tanpa kemauan yang datangnya dari Tuhan, tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Suami, Anda lihat istri Anda. Istri, Anda lihat suami Anda. Mereka mungkin bertobat atas kesalahan yang mereka bikin. Tapi kalau kita tidak melihat tekad dari orang-orang yang kita cintai ini, maka sampaikanlah firman Tuhan ini. Sampaikanlah bahwa tekad itu harus terwujud di dalam kehidupan. Harus kelihatan, harus nyata di dalam kehidupan. Satu karakteristik lagi mengenai pertobatan. Sehingga Yesus katakan itu sebagai perintahnya yang pertama di dalam Injil. Pertobatan bukanlah tindakan yang dilakukan satu kali saja. Bahasa Yunaninya tadi ada di dalam bahasa itu adalah sesuatu yang terjadi terus menerus. Berulang-ulang terjadi. Kenapa Tuhan Yesus katakan itu di dalam bahasa aslinya? Karena firman Tuhan sendiri katakan, tidak ada di antara kita yang bebas dosa.
Meskipun kita sudah ke gereja, meskipun kita sudah kenal Tuhan Yesus, meskipun kita memberikan perpuluhan, meskipun kita melayani, kitab Roma tetap mengatakan kita semua berdosa, kita sudah jauh dari kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan pertobatan sejati tidak dilakukan satu kali saja. Tidak dilakukan hanya pada saat kita terima Tuhan Yesus, kan harus bertobat. Udah, pokoknya saya udah bertobat, saya udah terima, saya udah diselamatkan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka keselamatan kita itu belum keselamatan seperti yang dibilang oleh Alkitab. Karena Alkitab katakan bahwa ini dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Pada saat Tuhan Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat di sini adalah berulang-ulang, setiap hari. Jadi karena kita tidak bisa lepas dari bergumul melawan dosa, kita kadang-kadang jatuh, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang jatuh, artinya sering kali jatuh. Maka bertobatnya itu adalah setiap kita berdosa, setiap kita jatuh, bertobatlah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Matius 3 ayat 8, nas kita dengan jelas mengatakan ada bukti dari pertobatan ini. Buktinya ada, saya bacakan nih. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan yang memberkatkan pertobatan. Dia yang memberikan kemauan. Tapi kita manusia adalah yang bertekad. Kita yang kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita. Kan kita perlu lihat apa yang kita lakukan ini sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau. Dia kasih petunjuknya di Matius 3 ayat 8. Buahmu di mana? Buahmu itulah yang membuktikan bahwa pertobatanmu itu adalah sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki. Saya ambil contoh yang paling gampang. Keluarga punya anak, anaknya tergila-gila sama HP. Sound familiar? Anak-anaknya pada main video game, pada main ini segala macam, ya kan? Itu yang dimaui Tuhan. Dengan anak-anak kita diperlengkapi dengan HP. Apakah itu yang dimaui oleh Tuhan pada Tuhan memberkatkan suatu keluarga dengan teknologi modern supaya kita jauh dari Tuhan? Jelas-jelasan bukan. Kalau dikatakan bahwa keluarga nih, saya ngomongin keluarga nih, bukan anak-anak nih. Keluarga itu mengatakan dia bertobat karena dia tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Sementara dia ini nebeng di kerajaannya Tuhan, iya kan? Maka buahnya akan terlihat dong. Mungkin si orang tua ini mengatur nih penggunaan HP yang dilakukan oleh anaknya. Mungkin si orang tua ini mengatur kapan anaknya ini boleh pegang HP, iya kan? Ini saya ngomong contohnya yang gampang HP. Tapi buahnya itu harus kelihatan karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya mau menutupnya dengan ini. Bukan hanya firman Tuhan menunjukkan bagaimana kita tahu bahwa pertobatan itu sungguh-sungguh sehingga kita tahu bahwa kerajaan surga sungguh-sungguh kenyataan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga katakan kalau tidak sungguh-sungguh, kalau buah itu tidak tampak, itu bahasa sederhananya. Kalau perubahan di dalam keluarga itu tidak tampak, maka Matius 3 ayat 12 saya akan bacakan. Ini keras sekali peringatan dari Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan, di tangan si Raja Kerajaan Surga, di tangan orang yang menguasai kita yaitu Tuhan sendiri. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Ini yang berbuah-buah itu akibat pertobatan, akibat menyadari kerajaan surga adalah kehidupan dia. Dikumpulkan oleh Tuhan di lumbung. Dan yang tidak, yang di luar itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Akan
dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Matius 3 ayat 12. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan ini.